Kita bicara soal kaderisasi IPNU sendiri di tubuh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu untuk muatan-muatan yang ada di dalamnya kita pasti akan menemui yang namanya kepemimpinan, terus kemudian ada soft skill management, terus kemudian ada manajemen konfliknya, kemudian ada public speakingnya. Saya kira itu adalah bekal-bekal yang nantinya bisa dipunyai oleh para kader-kader IPNU yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Selamat datang di Podium Narasi. Saya Muhammad Athoillah selaku host di ruang bicara kali ini yang akan membahas tentang kaderisasi menuju profesionalisasi. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama seorang aktivis di kalangan pelajar Nahdlatul Ulama, tepatnya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, PW IPNU Jawa Timur. Nah, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua di bidang Departemen Pengembangan Profesi. Langsung saja untuk perkenalan lebih lengkapnya pada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Atho atas waktunya. Terima kasih juga atas undangannya sudah diberikan waktu di forum ini. Jadi sebelum saya mulai lebih jauh kita membahas mengenai Departemen Pengembangan Profesi yang digagas oleh PW IPNU Jawa Timur masa khidmat 2024-2027. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama saya Muhammad Uli Nuha yang kebetulan pada periode ini diamanahi menjadi Wakil Ketua Bidang Pengembangan Profesi di PW IPNU Jawa Timur. Jadi itu Mas atau untuk sesi awal. Oke, Mas Ulin, untuk aslinya mana? Untuk asli saya ada di Ngawi. Jadi gerbang masuknya Jawa Timur. Oke. Ada di ujung barat. Oke, karena kalau tadi menyampaikan Departemen Pengembangan Profesi ya. Jadi di Indonesia kali ini kalau kita melihat berita-berita, banyak orang-orang khususnya di kalangan pemuda Gen Z saat ini ya. Apalagi sedikit informasi juga ya. Di Indonesia sekarang ini mengalami yang namanya bonus demografi. Banyak anak-anak usia muda yang dia sudah waktunya bekerja. Ya. Tapi tantangannya saat ini ya Mas, kita lihat banyak anak-anak muda itu kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah, bagaimana menurut jenengan kaderisasi di IPNU hari ini untuk menyambut ya, untuk menyiapkan kader-kader yang siap, yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini? Oke, gini Mas Atho, kaitannya dengan hal itu. Sebenarnya kalau kita lihat relevan atau tidak relevan itu, pertanyaannya adalah apakah itu relevan ataupun tidak. Yang jelas, yang lebih penting, kita berani memperbarui cara pandang kita terhadap perkembangan zaman kita hari ini. Yang dulu-dulu, bukan dari dulu sih sebenarnya, yang dulu sampai sekarang, kalau kita bicara soal kaderisasi IPNU sendiri di tubuh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu untuk muatan-muatan yang ada di dalamnya, kita pasti akan menemui yang namanya kepemimpinan, terus kemudian ada soft skill management, terus kemudian ada manajemen konfliknya, kemudian ada public speakingnya. Saya kira itu adalah bekal-bekal yang nantinya bisa dipunyai oleh para kader-kader IPNU yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
Jadi untuk bekal-bekal tersebut sebenarnya sudah kita siapkan, tinggal bagaimana kita nanti membingkainya untuk nantinya memperkuat dan juga mengembangkan apa yang didapat dari teman-teman kader IPNU yang ada di Indonesia ini. Kurang lebih seperti itu, Mas. Itu tadi kan kalau di IPNU ada yang namanya pelatihan di bidang kaderisasi tentang kepemimpinan itu tadi ya yang saya sampaikan, dan itu semua di bidang soft skill. Soft skill. Nah, karena di sini jenengan membawai departemen pengembangan profesi, otomatis kan ada sisi ruang yang harus kita isi, yakni dalam segi profesi. Tadi soft skill-nya sudah didapatkan yang sudah saya menjelaskan tadi. Kalau dalam segi profesi, kira-kira langkah yang mau diambil dari PW IPNU Jawa Timur menuju itu mana? Apa? Seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi kita kembali ke yang sebelumnya, di mana untuk soft skill ataupun bekal-bekal yang sudah dimiliki oleh kader-kader IPNU itu mereka sudah punya. Tentunya kita tinggal nantinya mengembangkan bagaimana hasil dari soft skill tersebut bisa kita kembangkan menuju profesi. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah satu, kita mapping terlebih dahulu seberapa banyak kader-kader potensial IPNU yang ada di Jawa Timur khususnya ini yang sesuai dengan skillnya. Artinya untuk misal skill leadership ataupun skill manajemen, tentunya ini yang perlu kita petakan, yang nantinya itu bisa menjadi penopang atau apa ya namanya, bahan bekal dari teman-teman nantinya untuk melanjutkan ke profesionalitasnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Ato. Oke. Memang harusnya organisasi bukan hanya mengatur internal saja ya. Iya. Bukan hanya tentang kepemimpinan tapi profesi juga. Nah, ini menurut jenengan dari kader-kader ini, profesi yang sudah jenengan mapping, ini rata-rata kader-kader kita itu prospek profesionalitasnya di bagian mana? Secara profesi itu di profesi apa? Oke, kalau sejauh ini untuk kader-kader IPNU yang ada di Jawa Timur, memang tidak secara keseluruhan ya, cuma hasil dari pengamatan kami yang ada di Jawa Timur, karena IPNU ini adalah basisnya organisasi pelajar, organisasi yang bersegmentasi pelajar, santri, dan juga mahasiswa, di mana dunia yang mereka selami ataupun mereka temui adalah dunia pendidikan. Sejauh ini saya banyak menemukan kader-kader IPNU yang berprofesi menjadi pengajar atau guru. Artinya dari hasil pemetaan yang sudah kami lakukan, kita pengen nantinya teman-teman kader-kader IPNU yang ada di Jawa Timur ini bisa mengembangkan profesinya menjadi guru yang benar-benar guru profesional. Jadi bukan hanya guru sekedar mengajar pulang, tapi tidak, mereka tahu bagaimana kondisi dan juga apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Seperti itu, Mas Ato. Nah, kira-kira ada nggak pelatihan semacam entah soft skill-nya atau pengkaderannya khusus untuk profesi-profesi yang tadi itu, salah satunya yang guru itulah mungkin. Kira-kira ada profesi yang pelatihannya itu mau dilaksanakan oleh PW IPNU Jawa Timur? Oke, untuk model pelatihannya ini masih proses kami kaji, karena untuk data kita masih belum begitu valid. Artinya keseluruhan data yang kita himpun, yang kita mapping hari ini itu belum begitu valid
secara merata yang ada di Jawa Timur. Cuma itu nanti akan kami usahakan untuk nantinya profesi-profesi, wabil khusus di sementara hari ini untuk profesionalitas dari guru tersebut bisa terwadai oleh teman-teman IPNU Jawa Timur. Amin. Ya semoga ini program yang baik dan layak kita sambut bersama, teman-teman. Karena memang tantangan lapangan pekerjaan saat ini cukup persaingannya sangat ketat. Nah, jadi kalian yang penonton selaku pemuda, selaku pelajar, jangan sampai kalian berhenti dalam ruang lingkup pendidikan formal saja. Kita isi kegiatan-kegiatan kita di ruang-ruang organisasi. Nah, salah satunya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kita akan belajar bagaimana organisasi ini bisa mengarahkan kita pada profesionalitas ya, di profesi-profesi yang kita inginkan. Itu. Mungkin kata-kata terakhir lah untuk motivasi para pendengar kita. Untuk closing statement atau apa ini? Ya, Kata-kata terakhir. Bebas. Kata-kata terakhir bukan terakhir ya. Bukan. Oke. Baik. Untuk pesan-pesan saya terhadap kader IPNU yang ada di Jawa Timur, hari ini kita menghadapi tantangan zaman yang sangat cepat. Artinya tantangan zaman perkembangan teknologi ini sangat begitu cepat yang mungkin kita berkedip saja sudah nyampe mana-mana ya. Cuma ini yang perlu teman-teman lakukan. Teman-teman harus pandai dan juga jeli, adaptif terhadap perkembangan dari zaman tersebut. Jadi nantinya biar teman-teman tidak tidak kaget ataupun tidak ketinggalan terhadap perkembangan zaman yang sudah terjadi di sekarang ini. Jadi seperti itu dari saya. Oke. Baik, terima kasih waktunya rekan Ulin. Semoga perjuangan rekan di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Timur bisa terus diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, bermanfaat untuk masyarakat dan pelajar secara umum. Amin. Baik, demikian di podcast Podium Narasi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada saat ini walaupun sebentar bisa bermanfaat dan memberikan motivasi untuk para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.